Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya hamba Allah dari Batam mau bertanya. Apa maksudnya dengan paradoks batu? Maksudnya bisakah Allah menciptakan batu yang berat sehingga Allah pun tidak bisa mengangkatnya? Mohon jawabannya Buya. Saya tadi habis nengok ceramah itu tapi saya gak paham. Dan saya juga lihat tadi penceramah itu mengatakan, bisakah Allah menciptakan Tuhan lagi? Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Biasa pertanyaan-pertanyaan seperti itu diangkat oleh orang-orang yang sepertinya cerdas, tapi sebetulnya dia sangat tidak cerdas. Mengangkat pertanyaan untuk meragukan ahli iman. Ini dari kaum ateis yang tidak percaya akan adanya Tuhan Allah, atau orang yang memang akidahnya belum benar, tapi seolah cerdas, bahkan mungkin belajar falsafah dan yang lainnya. Dia ingin dianggap bahwasanya pertanyaan-pertanyaan hebat sampai membingungkan orang yang beriman. Bisakah Allah menciptakan? Bukankah Tuhanmu adalah Maha Kuasa? Iya. Kalau Maha Kuasa, apakah Tuhan tidak bisa menciptakan Tuhan lagi? Wah, ini pertanyaan. Sebelum kita bicara akidah, paradok itu adalah dua pernyataan yang tidak bisa dianggap benar semuanya atau mungkin bertentangan. Seperti ya gini loh, kalau kita bicara dulu sebelum bicara akidah. Kita ketemu jago lukis, orang pandai melukis apa saja bisa. Kemudian kita minta kepada pelukis tersebut, tolong buatkan saya lingkaran yang bersiku. Bisa. Atau buatkan saya segi 4 yang nggak ada sikunya. Bisa enggak? Nggak bisa. Jelas. Atau di rumah saya ada burung merpati putih. Burung merpati putih. Tapi berbulu hitam. Tolong ambilkan. Nah, ini orang sakit. Berbulu hitam. Jadi omongannya itu omongan enggak nyambung. Contoh begini. Ini berapa? 500 orang di lokasi ini. Orang yang di sini ini semuanya adalah pembohong. Kalau omongan saya benar, berarti saya Oh, yang ada di sini semua adalah pembohong. Kalau omongan saya benar, berarti saya pembohong. Kalau saya pembohongan, omongan saya nggak benar. Gitu loh. Itu adalah omongan nggak jelas itu. Nyambung tidak? Kalau saya pembohong, berarti omongan saya enggak benar. Loh tadi kata omongan, jadi bingung. Pokoknya itu omongan yang enggak berguna. Baik, apakah omongan begitu tuh perlu ditanggapi atau bahkan perlu dijawab? Misalnya, di dalam belajar matematik, semua tahu 1 tambah 1 berapa? 2 kali 2 berapa? Baik. Semuanya paham, akalnya tuh nyambung. 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian ustadznya membuat pertanyaan. Dan pertanyaan ini paling banyak nilainya. Salah di sini nggak lulus. Pertanyaan adalah 2 kali 2, pilihannya A, B, C. 2 kali 2, A, 16, B, 7, C, 3. Muridnya bingung, keluar tidak menjawab. Benar enggak muridnya enggak jawab? Benar dong, pertanyaannya salah. Pertanyaan enggak nyambung, pertanyaannya Ustadz keblinger ini. Selesai. Ini loh paradok kayak begitu, pertanyaan-pertanyaannya enggak perlu jawab, enggak nyambung pertanyaannya. Itu kadang-kadang gayanya cerdas. Ini sekolah falsafat sebentar, selalu tanya, apakah Tuhan Allah yang Maha Kuasa bisa menciptakan Tuhan lagi? Oh, dia belum paham. Tuhan itu hanya adanya satu. Mustahil ada Tuhan dua. Maka pertanyaan yang menghantarkan menjadikan Tuhan dua itu juga mustahil. Seperti 2 kali 2 juga 4. Kalau kita buat pilihan 5, 7, 9 nggak akan bisa. Bohong itu. Makanya nggak perlu dijawab pertanyaan ini. Sama pertanyaan, apakah mungkin Tuhan menciptakan Tuhan baru? Tuhan, adanya Tuhan lagi itu mustahil kok. Seperti ente harus membuat jumlah 4 kali 4 jadi 7. Nggak mungkin. Ini adalah
saya nggak sengaja pakai hitung-hitungan itu biasanya gayanya sok yang orang sok cerdas itu biasanya itu. Pengen bicara Tuhan, wah ini. Kemudian lagi paradok batu tadi, paradok itu maksudnya begini. Ingin menjadikan Tuhan itu tidak mampu, tidak kuasa. Tuhan kan maha kuasa. Kalau Tuhan maha kuasa, mampu ndak Tuhan menciptakan batu gede sampai Tuhan ndak mampu mengangkatnya? Ini paradok. Kenapa? Kalau Tuhan yang maha kuasa mampu menciptakan batu gede yang tidak akan bisa mampu mengangkatnya, maka setelah Allah menciptakan batu, maka Allah menjadi tidak berkuasa lagi karena nggak mampu mengangkatnya. Itu omongan kayak omongan bingung tadi. Makanya itu kadang-kadang senang dari anak-anak yang baru belajar ilmu akal tuh senang. Ajib balul bukan ajib. Memang kadang-kadang main pikiran sana, wah antik. Ini kan bingung melek semuanya, yang tidur jadi melek. Nah, itu biasanya dipakai oleh orang-orang gayanya pinter kayaknya. Hanya lucu dia. Ajib. Gitu aja dipamer-pamerkan kebodohan. Pertanyaan nggak dijawab. 2 kali 2 kok pilihannya adalah 16, 7 sama 9. Ya nggak ada lah. Ente ini salah bikin pertanyaan. Apakah Tuhan mampu menciptakan Tuhan lagi? Pertanyaan itu salah. Mustahil kok ditanyakan. Mustahil ditanyakan. Kemudian nanti bicara masalah ta'aluk. Saya bicara pengen ta'aluk nggak ada. Nggak paham ya ta'aluk. Qudrah mungkinat itu nggak kira paham. Kita baca bahasa kali-kalian saja lah pakai ta'aluk. Ngaji tidak kok dia. Hanya pengennya meragukan anak-anak yang mau belajar ini. Oh, selesai. Jadi itu adalah pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Aneh. Itu pertanyaan-pertanyaan aneh. Dia ada paradok itu ada. Misalkan adalah terjadi. Biasanya paradok yang terjadi begini. Kalau kita kembali ke zaman dulu, gimana seorang hidup zaman sekarang? Kalau seandainya ke zaman dulu, terus ketemu kakeknya, kemudian kakeknya dibunuh. Kakeknya dibunuh. Kalau kakeknya dibunuh kan tidak ada bapaknya. Nggak ada bapaknya, ada dia. Itu omongannya bener, nyambung, tapi nggak jelas. Kalau seandainya hidup lagi pada zaman kakek saya kan saya bunuh, kemudian saya bunuh gimana? Bapaknya nggak ada, bapaknya ada, dia nggak ada, tapi saya ada. Bulat kayak tadi. Saya punya burung merpati putih, tapi bulunya hitam. Kayak gitu. Sudahlah itu omongannya nggak jelas, nggak perlu dia jawab. Allah maha kuasa dan Allah maha tunggal. Maka adanya Tuhan selain Allah adalah mustahil, maka kuasa Allah tidak ada hubungannya dengan yang mustahil. Kecerdasannya seorang matematik tidak ada hubungannya dengan kemustahilan. Dia jago matematik, kalau suruh mengeluarkan hasil 2 kali 2 selain dari 4 nggak akan bisa sampai kapanpun. Ya kayak gitu kisahnya yang ngerti hitungan matematik. Cuman kadang-kadang itu dipersulit-sulit oleh itu anak-anak yang baru ngaji itu. Belajar seolah hebat. Belajar tambah nggak pinter itu ya. Nah ini maksudnya sederhana. Allah maha tunggal. Tidak bisa, tidak ada 2. Allah maha kuasa menciptakan batu besar, ya Allah maha kuat untuk mengangkatnya. Dia nggak perlu mengangkat batu besar sampai Allah tidak mampu mengangkatnya. Lah ini kan kalimat kayak tadi. Sudah merpati putih berbulu hitam gitu lah. Jadi nggak nyambung dia. Omongannya nggak perlu dijawab karena omongannya nggak paham. Guru matematik yang nggak bisa. 2 kali 2 kok pilihannya nggak ada 4-nya. Itu gimana sih Ustadz tuh? Kan gitu. Mustahil nggak bisa masuk di sini. Ini saja. Nah itu Ibu biasanya mungkin Ustadz itu ingin menjelaskan seperti ini, cuman ibu terlambat ngaji lagi. Sebab kalau Ustadz beneran nggak akan bikin ragu. Kalau keluar bukan dari Ustadz, mungkin ya orang belajar akidah yang setengah-setengah itu. Seolah bener nggak? Qudrah Allah yang maha mutlak itu tidak ada hubungannya dengan hal yang mustahil. Dan ada hubungannya dengan hal yang wajibat. Sesuatu yang harus ada. Hanya dengan mumkinat, itu adalah pembahasan istilah dalam urusan akidah. Yang belajar akidah mengerti makna ini. Cuman pemahaman kami hitung-hitungan tadi, ya itulah untuk memudahkan saja. Jadi ada pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Suruh menggambar lingkaran yang tak bersiku, nggak perlu dijawab. Suruh membuat gambar segi empat yang suruh menggambar segi empat yang tidak bersiku, nggak usah dijawab. Karena itu pertanyaan yang salah. Yang menyiminta Tuhan menciptakan Tuhan yang lain lagi nggak perlu dijawab karena itu pertanyaan yang mustahil, nggak boleh. Maka itu adalah pertanyaan yang bodoh, nggak perlu dijawab. Kalau Anda menjawab, Anda jadi bodoh. Ingat, kalau Anda menjawab 2 kali 2 selain daripada 4, maka Anda diajak bodoh. Ini saja, ini masalah akidah sebabnya. Biasanya dihembuskan oleh orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Sok diajak dialog. Padahal itu kelucuan. Lelucon dalam dunia pemikiran dan akal. Wallahu a'lam bishawab.